menatap mata kemudian bisa membaca segalanya. Itu mah dukun, Bu. Gitu, Bu ya. Atau misalnya kayak siapa namanya? Peramal-peramal gitu ya. Nah, kita perlu mengenal diri. Kenapa? Yang jadi ibu rumah tangga. Pernah nggak merasa penat menjadi ibu rumah tangga? Pernah. Sering kata ibu yang di depan. Pernah nggak kita merasa penat atau bukan penat? Ngaku nih Bu, jujur. Pernah merasa jenuh dengan menjadi seorang istri? Ganti profesi jadi suami. Nah, jadi banyak di antara kita kadang memang para muslimah gitu ya harus mengenal dirinya. Jadi untuk apa mengenal diri? Kita tahu batas kapasitas seorang muslimah, karena efeknya ketika emosi yang apalagi terutama emosi negatif kita tahan. Ada masalah, biarlah aku yang tahu, biarlah memang aku yang salah, biarlah memang Umi yang salah, selalu salah. Kita salahkan diri kita terus menerus. Apa yang terjadi? Secara tidak langsung kita merusak jiwa kita sendiri. Maka di dalam salah satu perintah Allah itu di dalam agama kita ada 5 hal yang penting. Salah satunya adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa. Ternyata menjaga jiwa itu salah satu hal yang pokok, Bu, yang penting. Nah, makanya kita harus meminimalisir hal-hal yang menyebabkan diri kita menjadi muslimah yang lemah, muslimah yang gak tangguh. Caranya adalah dengan mengenal diri. Mengenal diri tadi contohnya adalah kenali apa kekurangan, apa kelebihan kita. Ada yang disebut dengan konsep diri. Konsep diri itu adalah siapa yang mengetahui tentang gambaran dirinya. Dari mana kita? Siapa kita? Kita siapa, Bu? Kira-kira kalau ditanya kita siapa, Bu? Seorang Sejauh hamba. enggak? Siapa kita? Seorang hamba. Seorang hamba. Kalau ditanya siapa kita? Siapa kita, Bu? Muslimah. Jawablah peran kita apa gitu, Bu. Saya seorang istri dari bapak ini, kemudian saya adalah seorang ibu dari itu adalah siapa kita. Secara keseluruhan memang kita diperintahkan oleh Allah sebagai khalifatul fil ard. Jadi makhluk yang menjadi khalifah di permukaan bumi ini, gitu. Nah, maka konsep diri ini banyaknya di antara kita harus tahu yang namanya konsep diri. Gambaran tentang diri kita. Nah, konsep diri ini ada 2, Bu. Yang pertama adalah konsep diri negatif. Coba lihat ciri-cirinya. Adakah ini di dalam diri kita? Yang pertama, peka terhadap kritik. Orang-orang yang punya konsep diri negatif adalah peka terhadap kritik. Kalau kritik cepet banget ditangkap. Iya, langsung interpretasi diri. Peka dia terhadap kritik. Yang kedua, responsif sekali terhadap pujian. Kalau dipuji sangat senang, kalau dikritik langsung down. Hati-hati juga di dalam psikologi itu ada namanya gangguan mood disorder. Jadi satu hari itu dia bisa senang banget, tiba-tiba dia bisa sedih banget. Jadi kurvanya itu tajam. Nah, itu kalau sering kita kayak gitu, kalau kita nggak kenal diri kita, bisa masuk ke gangguan mood gitu. Maka harus hati-hati, harus warning. Kalau udah mulai alarm diri kita ada yang bermasalah, langsung warning. Hiperkritis, overkritisnya, semua di komen, semua dikritik. Ini orang-orang yang punya konsep diri yang negatif. Kemudian apa lagi? Cenderung merasa tidak disanding oleh orang lain. Jilbabnya mereng sedikit, orang lain lihat, aku salah ya. Iya, aku salah ya. Rasa salahnya itu berlebihan. Nah, ciri-ciri orang yang punya konsep diri negatif. Bersikap pesimistis. Kira-kira kalau ini dimiliki oleh seorang ibu, apa yang terjadi dengan anaknya? Akankah anaknya tumbuh berkembang dengan baik? Tidak. Akankah dia menjadi istri yang baik untuk suaminya? Tidak. Lihat lagi, ada satu lagi konsep diri yang positif. Gimana konsep diri yang positif? 1, yakin kemampuan untuk mengatasi masalah. Jadi kita itu semua sama. Jadi saling ya sama-sama berjuang. Lebih positif memandang hidup. Yang kedua, jadi menerima kekurangan. Ternyata, Bu, Masya Allah, tidak semua orang siap menerima kekurangannya. Orang kalau dipuji senang, tapi kalau dikritik jarang orang yang siap menerima kekurangan. Nah, dengan kita mengenal diri, berdamai dengan diri, aku tahu kekuranganku, maka aku tahu bagaimana cara mengelola diriku. Gitu. Kemudian sadar setiap keinginan perilaku. Jadi, Bu, ada sesuatu yang kemudian misalnya kita ada marah, kita kemudian ada tidak senang dengan orang, kita tahan, itu akan masuk ke alam bawah sadar. Besok seperti itu lagi, masuk ke alam bawah sadar. Suatu saat dia akan muncul. Berita yang terakhir ini saya dengar ya, Masya Allah,
Jadi permasalahan-permasalahan psikis itu sekarang tuh udah di permukaan itu udah luar biasa. Barusan saya buka berita, seorang anak 15 tahun perempuan, ada dengan beritanya, membunuh anak usia 5 tahun perempuan. Kira-kira terjadinya kenapa, Bu? Walau alam sedang disidik, tapi secara tidak langsung pasti ada permasalahan psikis yang dia alami. Karena apa? Dia tinggalkan coretan-coretan di dalam papan tulis. Jadi sebelum dia membunuh, dia tulis di buku diary-nya. Apa dia bilang? Ini adalah karena pendaman emosi yang sudah lama. Aku terkungkung dalam emosiku yang aku terkungkung dalam emosiku. Terus jadi dia ketika diwawancara oleh Polda, apa yang dia dijawab? Kenapa kamu melakukan pembunuhan itu? Dia jawab apa? Aku tidak menyesal dan aku merasa puas. Nah, kita sekarang bisa buat astagfirullah. Jadi hati-hati dengan apa yang namanya permasalahan emosi dan permasalahan jiwa. Karena ini tidak langsung terjadi. Pasti ada alarm, ada kalau dalam psikologi ada namanya gejalanya gitu. Jadi si anak ini, jadi gitu ya, dari ekonomi yang menengah ke bawah gitu. Jadi si korbannya ini adalah anak majikannya kalau nggak salah, anak majikannya. Jadi sebenarnya secara tidak langsung ada luka-luka yang dia pendam, yang dia tidak sadari, muncul dalam perilaku yang seperti itu. Ada lagi di mana di Purworejo ya saya beritanya, seorang anak laki-laki itu dibully oleh temannya sampai, mohon maaf, kasus bully ini sekarang luar biasa. Bahkan di Aceh itu, Bu, bulinya sampai menghilangkan nyawa. Jadi seorang remaja itu kemudian membuli temannya, jenazahnya udah dibully, Bu, sampai meninggal, jenazahnya dimasukkan ke dalam sungai. Jadi itu adalah tantangan kita semua. Bagi orang-orang yang tidak mengenali dirinya, dia nggak tahu sejauh mana batas dirinya mampu. Dan hati-hati ketika kita sudah uncontrol. Jadi orang yang emosi itu, Bu, biasanya kalau emosinya meningkat, pemikirannya turun. Jadi dia kalau udah emosinya menggebu-gebu, nggak bisa mikir. Makanya kenapa ada orang yang emosinya di ini akhirnya sampai membunuh, sampai melukai, sampai karena udah uncontrol gitu. Nah, hati-hati ketika misalnya ada lagi berita kemudian istri membunuh suaminya. Kira-kira kenapa? Bisa jadi itulah karena permasalahan emosi yang dia pendam, maka akan terjadi perilaku seperti itu. Nah, kita tidak harapkan hal itu terjadi. Maka selagi kita diberi nikmat sehat terutama sehat jiwanya. Sehat jiwa itu ada 4 indikator, Bu. Sehat jiwa itu ada 4 indikator. Yang pertama adalah mengenal dirinya, yang kedua mampu menangani stres sehari-hari, yang ketiga adalah produktif, yang keempat ini adalah menurut WHO World Health Organization jadi ada 4. Yang tadi yang pertama apa, Bu? Yang kedua mampu menangani stres sehari-hari, yang ketiga produktif, yang keempat adalah bermanfaat untuk orang lain. Indah sekali ya, itu sudah dijelaskan dalam Islam. Nah, kira-kira 4 kriteria ini ada nggak dalam diri kita? 1, kenal dengan dirinya nggak? Kenal dengan dirinya nggak? Tadi sih masih ragu-ragu jawabnya antara kenal dan tidak, karena ditanya dengan kelebihan masih bingung gitu ya. Yang kedua adalah produktif, yang full, mohon maaf, yang full jadi ibu rumah tangga, angkat tangan. Full jadi ibu rumah tangga, full mami. Oke. Yang sambil bekerja? Oke. Nah, sekarang saya tanya, ketika menjadi ibu rumah tangga full, itu kan kadang kita mengalami kejenuhan, ya nggak, Bu? Mengalami kebosanan. Dan ternyata memang sebuah penelitiannya, ibu yang full menjadi ibu rumah tangga, stresnya lebih tinggi daripada ibu yang sambil bekerja. Kira-kira kenapa? Ternyata perilaku, ya, kita butuh me time, Bu. Jadi ibu sama bapak komunikasi di rumah. Pak, aku udah level 9. Kalau bapak masih mendekat sama aku, Pak, ini Pak, tangan udah gak gemetar nih, Pak. Mau membelai maksudnya. Nah, jadi kita sudah harus tahu, udah harus warning sampai batas mana kita harus sadar. Jangan sampai, jangankan suami, Bu, kalau kita nggak sadar tuh ya, uncontrol, benar-benar uncontrol. Gitu, jadi nggak sadar gitu. Nah, itulah permasalahan jiwa tuh nggak seperti indah yang dibayangkan. Enak kita jadi psikolog gitu, nggak juga, Bu. Psikolog juga butuh psikolog sebenarnya. Karena kalau psikolog dibiarkan begitu juga, ya psikolog juga bisa masuk gitu lah Ibu ya. Didoakan saya menjadi psikolog yang kuat. Nah, kemudian orang-orang yang mempunyai konsep diri yang
yang positif, mau memperbaiki diri. Jadi nggak resisten terhadap nasihat. Orang-orang yang punya konsep diri negatif dinasihatin mental, dinasihatin mental. Kenapa? Karena dia punya tameng di dalam dirinya. Hati-hati, manusia itu punya namanya mekanisme pertahanan diri. Keseringan kita menggunakan mekanisme pertahanan diri yang negatif, apa yang terjadi? Contohnya, ada orang yang kemudian ketika diingatkan dia berbuat salah, dia akan menyalahkan orang lain. Sering nggak kayak gitu? Itu adalah mekanisme pertahanan diri. Jadi dia menyelamatkan dirinya dengan cara menggunakan, mohon maaf, kambing hitam misalnya. Dan itu memang ternyata ada reaksinya, ada polanya. Gitu. Mungkin di sekitar kita juga ada orang-orang yang seperti itu. Nah, itu bisa jadi konsep dirinya adalah konsep diri yang negatif. Dari mana sih Bu kira-kira konsep diri ini dibentuk? Apakah dari lahir sudah punya konsep diri? Tidak. Konsep diri didapat dari pengalaman dan penilaian dan harapan. Enggak dari lahir, bukan genetik. Jadi yang membentuk adalah lingkungan, keluarga, pengasuhan. Itu yang membentuk. Jadi sebenarnya konsep diri ini bisa negatif, bisa positif, itu kita yang menentukan. Kalau anak kita mau punya konsep diri yang positif, maka berikanlah pengasuhan yang positif pula. Maka berikan lingkungan yang positif, maka akan membentuk konsep diri yang positif, gitu. Sampai di sini ada lagi ya. Nah, ada orang yang kemudian karena konsep dirinya, orang yang memiliki konsep diri positif, maka dia akan jauh lebih percaya diri. Rumusnya apa, Bu? Orang supaya kita jadi percaya diri, rumusnya yang pertama adalah positive thinking ditambah dengan potential power dikali dengan action, maka jadilah self confidence. Jadi kalau kita berpikir negatif terhadap sesuatu, maka secara tidak sadar kita mentransfer energi negatif juga untuk orang lain. Contohnya gini, ada kita berkelahi nih dengan teman atau kita cekcok dengan teman. Suatu hari kita ketemu sama dia, sebenarnya udah selesai. Tapi pas ketemu, si teman kita ini menghindar dari kita. Asumsi di dalam otak kita, oh dia masih marah. Padahal bisa jadi saat itu dia nggak marah, cuman dia lagi buru-buru, makanya menghindar. Udah, kita pikirnya, oke, dia masih marah sama aku. Besoknya ketemu lagi, tiba-tiba wajahnya bad mood, padahal dia cucian piring masih banyak yang belum diselesaikan, sehingga wajahnya nggak enak. Kita semakin menyimpulkan, tuh bener kan, dia masih marah sama aku. Berkutat dengan pikiran negatif yang ada dalam diri kita. Kita sibuk dengan pikiran negatif. Akhirnya nggak pede. Iya kan, dia marah, aku kan, aku kayak gini, aku tuh memang orangnya jelek, aku tuh memang orang yang bodoh, aku ini orangnya memang nggak mampu. Terus kita jelek-jelekkan diri kita. Maka siap-siaplah 2 atau 3 hari lagi kita akan menjadi orang yang lemah, menjadi orang yang nggak punya kepercayaan diri, menjadi wanita-wanita yang lemah, gitu. Akhirnya dan ternyata dalam sebuah penelitian, anak-anak yang larinya nggak kenakalan remaja pasti punya konsep diri yang negatif. Nah, makanya kita jadi orang tua ya, tadi yang dominan banyaknya, ada yang remaja di sini, acungkan tangan yang usianya di bawah 20. Gitu ya. Nah, adik-adik yang remaja gitu ya, masih bisa dibentuk konsep dirinya, konsep diri yang positif. Jadi kalau anak-anak yang punya konsep diri positif, dia sangat optimis terhadap masa depan. Dia tahu tujuannya apa, dia semangat meraih prestasinya. Jadi kayaknya sepele gitu mengenal diri, tapi efeknya itu luar biasa. Kalau kita mengharapkan kebahagiaan dan kesuksesan, maka yang paling penting adalah kenal dulu diri kita, supaya kita tahu potensi diri kita. Sehingga setelah kita kenal dengan diri kita, maka kita akan sangat mudah berdamai dengan diri kita. Ada orang menilai kita jelek, kita tanya lagi kepada diri, apakah itu memang benar diriku atau itu hanya penilaian orang lain yang melihat secara kasat mata. Jadi yang tahu tentang diri kita adalah diri kita sendiri. Kata Ali bin Abi Thalib, orang yang mengenal dirinya maka dia akan jauh lebih mengenal Tuhannya. Karena dia sadar dari mana dia, siapa dia, untuk apa dia akan jauh lebih tambah syukurnya, gitu. Kemudian ada lagi, ini nggak penting. Oke, teman-teman semuanya dan sahabat semua ibu muslimah, mungkin itu yang bisa saya bagikan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Selamat mengenal diri, selamat berjuang dengan diri. Saya pesan untuk para muslimah, dalam satu hari dengan aktivitas yang banyak, luangkanlah waktu minimal 1 jam untuk kita berdiskusi dengan diri kita, apa maunya diri, apa yang kita butuhkan. Kalau orang sekarang bilang itu me time gitu. Jadi kita memang butuh me time. Untuk apa? Untuk mengupgrade diri kita, untuk merefleksikan diri kita. Kalau dalam Islam itu disebut dengan
sabar. Jadi muhasabah itu adalah benar-benar ya penting untuk kemudian kita bisa menjadikan diri kita lebih berharga dan bermakna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.